Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua mata kuliah Computer Vision tentang feature matching. Ya, jadi feature matching itu sendiri itu adalah suatu hal yang sangat sering dijumpai pada Computer Vision. Gitu ya. Jadi prosesnya adalah suatu pengenalan satu fitur dengan fitur yang lain, seberapa besar kecocokan antara satu sama lain fiturnya. Nah, contoh sederhananya jika dalam gambar itu terdiri dari pixel-pixel kan. Nah, pixel-pixel ini sendiri juga dapat disebut dengan fitur ya, feature itu sendiri. Nah, jadi feature matching ini dia dapat melihat seberapa besar kecocokan antara pixel gambar 1 dengan contoh gambar 2, gambar 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi dia bisa melakukan kecocokan feature yang mana yang bisa dicek antara setiap gambar ataupun video. Kayak gitu. Nah, salah satu algoritma yang paling umum digunakan dalam feature matching adalah SIF gitu ya. Nah, SIF ini sendiri, jika kita lihat pada papernya saya coba buka papernya untuk SIF di sini. Nah, jadi algoritma SIF ini itu di papernya bernama Distinctive Image Features from Scale Invariant Key Points dari David Low. Nah, jadi ini 2004, cukup lama. Jadi di sini itu ada 4 poin utama sebenarnya dalam SIF ini sendiri ya. Yang pertama ada yang namanya Scale Space Extrema Detection, lalu ada key point localization sama orientation assignment, lalu key point descriptor sama key point matching nanti. Nah, dia beri nama SIF ini singkatan dari Scale Invariant Feature Transform gitu. Jadi secara penjelasan singkatnya seperti ini, mungkin saya coba jelaskan PowerPoint. Oke. Jadi SIF ini biasa digunakan untuk melakukan deteksi corner, terus deteksi objek dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, apa yang menjadi kelebihannya, karena tadi kita ada namanya kan scale invariant, gitu ya, feature transform. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya ada gambar di sini ya, saya mau ambil salah satu pixel di corner sini ya, resolusi asli gambarnya. Nah, terus tiba-tiba gambarnya di-resize, saya coba lebih besar lagi, saya 2-3 kali lipatnya. Nah, otomatis kan gambar yang resize ini dia akan membentuk pixel yang lebih banyak. Nah, si SIF ini dia dapat mendeteksi satu pixel di sini itu sama dengan berapa pixel yang ada di hasil scalingnya. Misalnya satu pixel ini di resolusi awal itu di yang scaling, setelah di scaling itu sama dengan 3 pixel gitu ya. Nah, berarti dia bisa tahu, dia bisa detection kalau ini adalah pixelnya dia gitu. Jadi cukup baik dalam melakukan mendeteksi feature matching pada ukuran-ukuran yang berbeda ya, scaling lebih kecil atau lebih besar seperti itu. Oke, nah itu salah satu benefit dari si SIF itu. Nah, kita coba balik ke papernya lagi. Di sini ada key point localizations, ada orientation assignment, the scale space extrema, lalu key point descriptor. Nah, si scale space extrema di sini jelaskan, ini ada formulanya bagaimana si scale space extrema terjadi. Cuma secara singkat, secara mudahnya adalah, jadi si scale space extrema ini dia memanfaatkan Gaussian blur, difference of Gaussian blur.
Nah, tanda X di sini itu adalah pixel yang di blur. Lalu dari matriks ini dilakukan perbandingan dengan previous sama sesudahnya, gitu ya layarnya. Nah, di sini didapatkan namanya potential key points. Nah, si potential key points inilah yang akan dilanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu orientation assignment. Nah, di sini itu dilakukan pembobotan. Di sini kita set, misalnya kita masukkan strong key points itu yang di atas misalnya 80% atau lebih gitu ya. Nah, jika si potensial key points tadi itu tidak melewati threshold yang kita set, maka itu nggak akan kita masukkan gitu. Tapi kalau misalnya dia sama atau melebihi, maka itu bisa dianggap ini berarti strong key points. Kita bisa masukkan ke dalam key points-nya kayak gitu. Nah, dari situlah baru dilakukan matching gitu ya. Oke, nah sekilas dari situ kita coba masuk ke implementasinya dengan Python. Nah, di sini ada project sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, library yang digunakan ada OpenCV versi 3.4.2, lalu ada NumPy sama Matplotlib. Gitu. Nah, kenapa digunakan versi 3.4.2 sedangkan yang baru sekarang itu versi 4-an, sekitar versi 4? Karena di versi terbaru algoritma SIF ini sudah expired license-nya, jadi tidak bisa digunakan langsung seperti yang biasa kita gunakan. Ada beberapa cara, yaitu mengubah beberapa konfigurasi baru bisa dipakai gitu. Nah, cuman sini saya coba downgrade aja, saya pindahkan ke OpenCV versi 3.4.2.16 kayak gitu. Nah, seperti ini adalah mainnya ya. Mainnya ada importnya, terus ada load datasetnya, ada query remote sama reference. Nah, di sini baru saya lakukan looping supaya masing-masing query ini akan dilakukan matching dengan setiap reference-nya. Berarti di sini ada 4 query, berarti ada 16 gambar hasil feature matching-nya. Nah, di sini ada SIF FM sama SIF KNN. Nah, di sini ada tambahan uji coba menggunakan supportive-nya KNN untuk feature matcher. Oke, lanjut. Ini hasilnya, tapi di sini kita langsung ke code-nya. Oke, sama seperti langkah-langkah yang ada di paper tadi saya sebutkan. Di sini kita akan mengambil key points sama key point description-nya juga ya. Lalu draw key points untuk gambar 1, gambar 2, kita lakukan brute force matching untuk gambar 1 dan 2, lalu keluarlah hasilnya dengan threshold di sini default 100 gitu ya. Nah, di metode berikutnya ada SIF KNN FM feature matching ya. Nah, perbedaannya ada pada di sini ada pada cara matchingnya. Di sini dia menggunakan KNN match ya, gambar 1 ya dengan state awal descriptor 1 lalu descriptor 2, ini dimasukkan ke get1 array variable, lalu ada dibalik descriptor 2 lalu descriptor 1 dimasukkan ke get array 2 gitu ya. Lalu di bawahnya di sini dilakukan merging ya, lalu melakukan pengecekan untuk posisi si ketuban A1 dan X2 ini apakah pixelnya sama, B1 Y2 juga, A2 1 dan seterusnya. Jika iya, maka dimasukkan sebagai poin yang strong point ya, yang akan di draw kayak gitu. Nah, setelah dilakukan looping, ini berarti array berisi final key points-nya. Nah, ini yang akan dilakukan plot ya, yang akan di draw di plotnya kayak gitu. Nah, ini tadi ini threshold-nya si orientation assignment-nya. Dan jika melebihi ini, maka dia masuk ke good gitu ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu, dan kalau di run hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan muncul ini yang SIF, dia query dengan reference 1. Nah, terus ini juga sama ya. Berikutnya
berikutnya seperti ini gitu ya. Nah ini shift, ini yang shift KNN. Nah perbedaan sih cukup kelihatan perbedaannya ya, si shift ini agak sedikit, yang KNN sedikit lebih tebal terlihat di sini. Terus ini pengaruhnya ada pada threshold, kalau threshold ditinggikan memang pasti lebih lebar juga gitu. Cuman di sini kita lihat lagi pada beberapa contoh yang KNN ini dia dapat mendapatkan picture lebih baik, matchingnya lebih tepat dibandingkan yang shift biasa kayak gitu ya. Shift biasa dia cukup, contoh sini ini cukup jelas. Ini shift biasa dia cukup beberapa poin picture yang tidak sesuai dengan gambar 1 ke gambar 2, sedangkan di shift KNN ini lebih jelas ya. Di sini kelihatan yang kulit regionnya dia cukup kuat di sini sama yang kulit region di bawah. Jadi picture-nya match-nya lebih tinggi dibandingkan yang versi shift. Seperti itu. Baik, oke. Kurang lebih itu penjelasan tentang assignment kedua di tugas computer vision tentang feature matching. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.